Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pioner dimanapun berada. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Baik teman, sahabat Pi Network dimanapun berada di seluruh Indonesia. Mungkin ada di Malaysia, ada di Brunei. Yang selalu mengikuti kontennya Abah Safwan, diucapkan terima kasih. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap dilindungi dan dijaga Allah setiap kegiatan dan pekerjaan kita. Teman dan sahabat dimanapun berada, sama-sama kita ketahui kemarin sempat heboh, ya sempat heboh. Desember open mainnet. Wah, ini semua pada senang, pada seger. Ada yang sudah berencana umroh, ada yang sudah berencana daftar haji, ada yang membawa haji satu keluarganya semua. Kenapa? Karena akan cair satu koin 4,7 miliar katanya. Kemudian ada lagi pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Apakah memang jujur ingin membantu? Ingin membantu kok minta duit ya, gitu. Kemudian menjanjikan yang bayar 500.000 akan mendapat 1 miliar pada saat open mainnet Januari nanti. Uangnya sudah ada, uangnya sudah disiapkan. Itu siapa ya? PTE apa sih? Fauzan itu ya, kalau nggak salah Fauzan. Hari ini Fauzan dikulitin habis-habisan. Dicecar, dikejar pertanyaan-pertanyaan sama teman-teman. Beliau nggak bisa jawab, beliau mengelak-ngelak terus. Seperti apa pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada Fauzan? Kenapa? Teman-teman pioner yang bertanya kepada Fauzan ingin menyelamatkan teman-teman pioner yang lain se-Indonesia. Kenapa? Orang yang sudah mendaftarkan kepada Fauzan lebih kurang 3.300 orang. Kali 1 miliar yang sudah dia siapkan, jadi berapa triliun duitnya? Dia simpan di mana ya? Dengar-dengar dia simpan kalau nggak salah tuh di Kejaksaan Agung sama di KPK atau di Mabes Polri. Dia simpan uang itu untuk membayar ke teman-teman pioner yang 1 miliar, yang 250 juta akan dibayar cash pada saat Desember ini. Teman-teman yang sudah bergabung dengan Fauzan, PT ENS, ya, Angle apa itu, lupa saya namanya. Ya, silakan merapat ke Fauzan, tanya kapan pencairan itu, biar cepat, kalau bisa dapat nanti bagi-bagi ya, jangan lupa ya, gitu. Teman dan sahabat, marilah kita lihat apa yang dilakukan teman-teman pioner terhadap Fauzan. Mereka kumpul dalam satu podcast, saling tanya jawab. Seperti apa Fauzan? Kita saksikan bersama-sama. Kalau dari awal kan saya mengikuti regulasi Indonesia, Pak. Saya membuka portal, administrasi pun juga konseling sama cyber kepolisian. Semuanya sudah di ACC. Jadi bukan untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan pendidikan blockchain dan kepentingan untuk masyarakat. Itu aja, Pak. Jadi sebenarnya itu kan tugas cyber polisi, kok Bapak ikut repot-repot mikir. Itu aja lah. Gini, sih tambahin dikit gini. Tadi saya nyimak lobster ya. Ya, Pak Fauzan pernah pamer ya, berapa USDT lobster ya. Saya juga pernah pamer punya saya ya. Ya. Nah, sekarang saya tanya, lobster setelar itu Bapak yakin bisa cair? Yang USDT-nya, Pak. Yang USDT. USDT bisa cair? Yakin bisa cair? Saya naruh USDT kan banyak sana. Saya naruh USDT di sana kan ada kurang lebih berapa juta miliar, berapa juta lah, berapa juta USDT lah. Beberapa web itu berapa exchanger kan kita ikut semua, Pak. Berarti dengar nih ya teman-teman ya, ini direkam ya. Kalau Bapak yakin lobster setelar itu bisa cair istri Bapak, saya punya juga sama. Saya dapat itu dummy ya Pak ya. Mungkin ya, cair pun yang tergantung dari bapak-bapak sudah terkoneksi belum. Kalau tidak terkoneksi sama saja, karena kan Web 3 harus bayar, Pak. Saya memindahkan ke Web 3 saja, satu koin itu kurang lebih kayak BTC itu kena 850. Untuk tes, untuk apa 3 kali, Pak. Itu baru satu koin ya, satu jenis koin ya. Sedangkan koin berapa banyak. Nah, memindahkan ke Web 3 itu semua ada protokol-protokol semuanya. Dan ada namanya kekuatan, yaitu namanya security. Nah, itu tadi, Pak. Jadi biayanya cukup mahal. Pak itu aja. Jadi, ini semua komunitas dari kripto. Sini aja beliau nggak paham loh, Om. Ini semua komunitas kripto tahu kripto ya. Jadi member-member Pak Fauzan itu rata-rata baru awam kripto. Lobster Enggak, itu saya jelasan itu beliau aja. Mereka iya.
dari penjelasan beliau yang barusan itu udah kelihatan dia nggak nyambung, Om. Iya. Halo Bang Giro. Halo Bang Giro. Lanjut, Om. Iya. Saya mau nanya sama Pak Fauzan. Emang Web3 itu seperti apa sih? Satu. Terus pembayarannya sampai 800 juta itu kayak apa sih? Sedangkan lobster yang ada lobster yang ada di SLM itu jaringannya BNB loh. Dan itu tidak bisa dicairkan. Itu scam. Udahlah, jangan dibohongin. Jangan membohongi. Udah itu aja. Saya sudah lama tidak masuk di Pi. Saya sudah 2 tahun ini. Saya mengedukasi di Pi dari tahun 2020. Siapa ini? Si Selo. Tunggu, Saya tahu si Selo ini Om Jozo. Om Zero saya kenal. Saya banyak yang kenal kok di sini. Gitu loh. Oh, yang barusan bicara adalah moderator Pi ya, Indonesia ya, itu ya, pakai akun satunya lagi ya. Iya. Yang belum tahu. Ya udah itu aja sih. Udahlah. Yang penting intinya masalah pembayaran dari awas, fake scam, fake penipuan. Dan kripto itu sangat simpel. Kamu punya kripto, kamu punya exchanger. Kamu cairkan hari ini juga bisa. Tahu nggak di Indodax kemarin tuh kena hack 220 miliar. 220 miliar kurang lebih gitu. Kenapa kok dia bisa membackup? Karena Indodax itu punya dana cadangan 11 triliun. Sedangkan sekarang ini sampai detik ini exchanger mau mendaftar di Indonesia itu sudah agak dipersulit. Karena Bapeti sekarang sudah harus menyiapkan dana 1 triliun untuk dana cadangan. Daftar awalnya itu 100 miliar. Udahlah, jangan membohongi, jangan membodohi, kasihan. Tapi ini tidak scam. Sekarang tergantung Nicholas. Nicholas itu punya liquid berapa? Sekarang Pi ini kerjasama dengan CV siapa? Fitur kapitalnya itu siapa? Berapa dolar? Contoh yang paling besar, contoh yang paling nyata hari ini, hamster si curut, meskipun tuh harganya 150 perak, venture kapitalnya itu berapa? MC-nya hari ini, per hari ini itu tadi tembus 800 juta dolar. Berarti apa? Si developernya itu punya duit untuk mengisi koin tersebut masuk ke exchanger tersebut. Udahlah, kalau masalah Pi ini tidak scam. Masalah mau garap aja. Kan nanti kalau sudah mainnet, mungkin harganya feeling saya mungkin $1 gak nyampe. Kita suplainya 100 miliar. Nah, antara suplai dan sirkulasi suplai itu harus diketahui dulu. Kenapa kok curut harganya segitu? Karena sirkulasinya cuma 60%. Kenapa not tuh harganya segitu? Semuanya itu ada hitung-hitungannya. Ada sirkulasinya, semuanya itu ada. Bisa kalau masalah yang 500.000 itu semuanya bohong. Udahlah, jangan nipu. Udah sekian ya dari saya. Om Zero, terima kasih. Salam semuanya. Siap Om, tak lanjutkan lagi. Dari edukasinya Om Fauzan aja, beliau tidak paham tentang kripto. Gimana dia berteriak-teriak untuk mengembangkan Pi, kasarnya seperti itu loh. Nggak kasihan membernya. Gini aja. Kita sama-sama menunggu besok pada saat jaringan dibuka saja. Kalau saat ini kan kalau mau pembuktian kan repot Pak. Jadi lebih baik finalnya saja besok seperti apa. Itu nggih. Jadi supaya Oke, siap. Tapi kita sama-sama biar cepat aja Pak. Tidak ada rasa kedengkian, kebencian, karena kita akan sama-sama pengen berbuat yang terbaik. Oke, gitu aja. Oke. Izin Pak, saya mau satu aja, dikit aja. Saya mau bertanya satu, tolong dijawab soalnya ini direkam ya. Ketika Pi gagal 4M, apakah uang member akan dikembalikan secara utuh? Jika tidak utuh, member akan
akan mempidanakan atau menuntut seperti itu? Saya bisanya mencairkan, Pak. Jadi saya akan bantu tetap pencairan, Pak. Sebesar yang teman-teman harus dapat rupiahnya berapa. Itu aja, Pak. Yang pertama adalah cengkok sebesar 250 juta. Setelah itu berlanjut yang 1M. Begitu, Pak. Mohon maaf, saya lagi habis minum obat agak ngil-ngil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tak ambil kesimpulan ya. Beliau ini memang muter-muter. Bentar Om, bentar ya. Dikit aja. Jadi beliau itu memang muter-muter dalam arti tidak mau mengajari sesimpel itu mencairkan PIN nanti setelah per menit. Dengan cara apa? Dengan cara memungut uang member. Jika tidak 4M, dia ternyata bilang dia hanya membantu mencairkan. Ya kenapa kalau membantu mencairkan harus bayar? Sedangkan kita praktik di sini mau mencairkan pun bisa loh. Ketika open mainnet tiba itu nanti, nggak usah bayar. Betul, hanya orang mules aja yang percaya, orang-orang dungu aja yang percaya sama dia. Saya kan admin dia dulu. Dia satu. Dulu Exchange Collab sebelum ada PT mau mencairkan sebelum Lebaran. Saya punya buktinya itu. Grupnya ada pencairan 0,055 sebelum Lebaran 250 juta. Nah, ini juga untuk Bapak sendiri ya. Bapak sendiri Pak Mustaqim kan masih bergelut di PSSG ya, di Bisorum ya. Saya mengasih saran berhenti aja Pak, daripada nanti Bapak ada masalah lagi nambah masalah. Sedangkan P itu dicarikan ke Changer, sesimpel itu Pak. Terima kasih Pak. Lanjut Pak. Ya, hanya mengingatkan kita sesama ini, sesama kita Indonesia mengingatkan biar nama baik sampean nggak tercoreng di kemudian hari, itu aja sih. Lanjut Pak. Yang pasti untuk rekan-rekan lain ini udah ketahuan. Bagi yang dengar, Fauzan itu sebenarnya ya masalah kripto dia nggak paham ya, cara pencairannya juga nggak paham, pencairan kripto ya, semuanya itu sekedar alibi ya, menarik pungutan 500 rupiah, 500.000 itu udah pasti total itu penipuan. Dah selesai. Baik teman, sahabat, sudah sama-sama kita saksikan ya wawancara tadi video antara Fauzan dengan teman pionir yang lain. Sedikit Fauzan menjawabnya agak kelabakan. Dia nggak bisa memastikan, dia nggak bisa memutuskan, selalu belok kiri, belok kanan dalam menjawab pertanyaan teman-teman pionir yang sudah dilakukan tadi. Kemudian Fauzan mengatakan sudah bekerja sama dengan Cyber Mabes Polri. Saya pribadi menyatakan itu bohong. Ya. Cyber Mabes Polri tidak ada mengeluarkan izin masalah cyber ini ngumpul-ngumpul uang masyarakat. Itu lain lagi. Ya, departemen yang ngurusin ngumpul-ngumpul uang masyarakat itu harus ada izinnya. Dasar apa Fauzan mengumpulkan uang 500.000 per orang? Dasar apa Fauzan mengumpulkan uang 250.000 per orang? Dari mana pula daftar web harus bayar? Ini hati-hati. Ya, ngeri kali lah permainan beliau ini. Yang tadinya biasa-biasa aja dengan member yang membayar, kehidupan Fauzan sudah berubah 180 derajat. Kalau dulu dia penampilannya biasa-biasa aja, sekarang dia sudah masuk keluar salon. Lebih rapi, ya, ngomongnya lebih macam-macam, terlalu banyak menjanjikan. Akhirnya kejebak dengan pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Masih percaya dengan Fauzan? Silakan. Ya. Jadi yang sudah bayar ke Fauzan, segera hubungin Fauzan, tanya kapan pencairan. Ini sudah bulan Desember. Tidak ada tanda-tanda open mainnet di Desember ini seperti yang dijanjikannya. Dan beliau berjanji akan segera membayar 1 miliar. Tanya sama dia, kapan dibayar? Ya. Teman-teman yang belum bergabung ya di dalam ENS ya Fauzan ini, alhamdulillah Anda selamat. Yang sudah bergabung ya silahkan aja Anda minta yang 1 miliar tuh, kalau nggak bisa dia buktikan minta kembali uang itu. Kalau nggak dikembalikan, laporkan ke kantor polisi terdekat, minimal Polres atau Polda. Ya, demikian teman-teman, semoga semakin cerdas dengan adanya video ini, tidak menjadi korban ya pionir-pionir yang ingin menipu temannya sendiri. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petir, jeder, jeder, jeder.